Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ria di channel kita Ria Farm Bali. Oke, kali ini saya mau membahas tentang ASF, ya kan, African Swine Fever atau demam babi Afrika. Virus ASF, ya kan, yang lagi banyak sekarang lagi merebak di beberapa daerah. Nah, banyak banget teman-teman kemarin yang info gimana sih cara pencegahannya, tips-tipsnya apa aja yang harus dilakukan, dan beberapa juga bilang hewan ternaknya sudah banyak mati, kandangnya udah habis. Nah, di sini saya tidak akan membahas ASF, virus ASF-nya itu virusnya apa karena saya bukan ahli virus ya. Jadi daripada salah gitu kan. Nah, karena saya di sini peternak, saya mau sharing aja pengalaman gimana cara pencegahannya, ya kan, supaya kandang kita tetap aman dari serangan virus ASF ini gitu ya. Dan kalau untuk di Bali sendiri itu kita tahun 2020 ya, awal tahun itu lagi marak-maraknya virus ASF di Bali. Dan uh, lumayan menurun membuat populasi babi di Bali saat ini jadi berkurang banyak ya gitu. Jadi bagaimana cara saya bisa bertahan di tengah-tengah wabah virus ASF pada saat itu. Nah, tentunya ya panik juga ya pada saat itu ya. Secara kita nggak pernah yang namanya kedatangan tamu virus ASF sebelumnya, ya kan. Jadi langkah awal yang saya lakukan itu adalah menutup kandang. Jadi mengurangi lalu lalang orang yang tidak memiliki kepentingan untuk keluar dan masuk kandang gitu. Jadi kalau di kandang saya hanya saya dan karyawan kandang, dan itu pun karyawan kandang hanya boleh masuk sekali dan keluar satu kali. Jadi nggak boleh keluar masuk, atau habis masuk kandang mungkin ada kepentingan keluar dulu habis itu masuk lagi, nggak bisa. Jadi sekali masuk dan sekali keluar, makan di kandang, semuanya di kandang ya. Jadi pada saat baru datang juga diwajibkan untuk bersihkan badan, mandi, cuci tangan, cuci kaki, sampai sini di spray dengan disinfektan, tunggu 5-10 menit baru boleh masuk kandang gitu. Dan peralatan kandang apapun itu tidak boleh keluar dari kandang, tidak boleh dipinjam-pinjamkan gitu. Itu langkah awal yang pertama. Dan yang kedua, penyemprotan disinfektan itu secara rutin ya. Jadi disinfektan itu banyak banget jenisnya, kalian boleh pakai merek apa aja, itu sudah diuji gitu. Jadi di spray pagi dan sore, lantai dan juga babinya, asal jangan dikena untuk makanan babi aja. Tapi kalau untuk dosis kecil itu nggak masalah, karena kan sudah ada aturan takar pakainya gitu. Jadi babinya disemprot dan juga lantainya disemprot ya, setelah babi itu selesai makan dan setelah kita membersihkan kandang. Nah, pagi kita bersihkan dulu kandangnya, kita memberikan makan, ya kan, setelah bersih kita semprot disinfektan. Dan tidak boleh ada orang yang tidak berkepentingan masuk ke kandang. Nah, langkah ketiga yang saya lakukan adalah memberikan injeksi vitamin untuk anak babi dan juga induk babi di kandang saya. Vitamin yang saya gunakan saat itu adalah vitamin B kompleks dan juga vitamin excellent. Ini ada di sini ya. Ini vitamin B kompleks, ini yang saya pakai, dan yang saya pasangkan dengan vitamin E ini, excellent. Ini saya gunakan untuk membuat kekebalan tubuh, ya kan, imun sistem pada babi saya itu terjaga. Jadi saya mencoba untuk menjaga daya tahan tubuh dari babi saya itu lebih baik gitu. Nah, setelah itu dari pembelian pakan. Jadi untuk semua pakan yang sampai di kandang saya waktu itu
saya hanya beli di 1 atau 2 tempat yang memang terjamin keamanannya, ya kan. Dan saya pada saat proses pengiriman makanan, kita taruh tidak langsung memasuki kandang, tapi di tempat yang berbeda. Kita semprot dulu karungnya semua, setelah itu baru kita bawa ke kandang gitu. Jadi karung pakannya itu kita semprot, dan kita setelah itu kita pick up, kita bawa ke kandang. Jadi bukan penjual pakannya yang nganter ya, karena itu kan di kendaraan, di mobil itu banyak. Nah, yang keempat, jangan pernah jangan pernah berkunjung ke kandang yang sudah terinfeksi, atau biasanya kan, wah tetangga saya kena nih babinya, saya mau lihat, ayo bantu kubur. Nah, itu sangat berisiko membawa atau membuat penyebaran virus ini semakin cepat. Karena jika babi itu sudah mati, ya kan, sudah terinfeksi, tangan kita itu kena lendirnya, terus ada misalkan sandal kita, alas kaki itu kena kotorannya, itu kita membawa virus ke rumah kita, ke kandang kita gitu. Jadi jangan kepo dengan babi tetangga kalau lagi virusnya mewabah seperti ini ya. Seperti apa, enggak gitu. Jadi tetap tenang, tetap jaga kandang, berikan pakan yang baik, suntikan vitamin gitu. Dan perlu kalian tahu di sini, pembawa atau penyebar, kita adalah manusia sebagai salah satu faktor pembawa atau penyebar virus. Karena kayak tadi contohnya, kita ke kandang yang terinfeksi, kita bantu kubur babinya, terus kita kena lendirnya atau cairannya dari kencing apa segala macam, terus kita ke kandang yang belum terinfeksi. Itu penyebarannya. Nah, yang kedua, mobil-mobil jagal. Ya kan, kalian beramai-ramai cepat-cepat menjual hewan ternaknya yang udah sakit, mulai sakit apa segala macam. Nah, keranjang atau kendaraan itu tidak dibersihkan terlebih dahulu, tidak tidak disterilisasi lebih dahulu, itu juga sebagai pembawa virus ya. Jadi menyebarnya seperti itu. Oh, virusnya terbang-terbang Kak segala macam. No, virusnya nggak terbang-terbang, tapi yang bawa kalau terbang itu adalah lalat bangkai gitu. Jadi lalat bangkai, lalat hijau itu nanti kalau hinggap di tempat makan apa segala macam, hinggap di babi, itu bawa virus. Iya, benar. Nah, jika ada babi mati yang terinfeksi virus ASF, itu jangan dibuang ke sungai atau di air ya. Karena itu membuat bisa satu daerah, satu area itu semua terinfeksi virus ASF. Langkah yang tepat untuk dilakukan adalah kalian gali lubang dan babinya dikubur. Tetapi itu babinya harus dibakar terlebih dahulu. Dibakar pakai kayu, kasih minyak apa gitu, pokoknya semakin kering semakin bagus. Dibakar aja dulu, pokoknya dibakar gitu kan. Setelah itu kita baru ditutup. Kalau kalian tidak membakar, itu sama aja dengan namanya menyimpan virus di dalam tanah. Itu nggak selesai-selesai. Maka kalian taruh babi lagi ya mati lagi, taruh babi lagi mati lagi ya, karena virusnya masih ada di situ gitu. Itu adalah tips-tips dari saya. Terus yang saya lakukan pada saat itu, karena kandang saya lagi banyak banget ada anak babi pada saat wabah ASF itu datang. Anak babi yang sakit ya kan, ada beberapa yang diare, ada yang kurang sehat, itu saya keluarkan semua dari kandang. Kita karena sedikit agak kejam ya saat itu, kita bunuh anak babinya karena udah sakit, supaya tidak mudah untuk mengundang virus datang. Itu anak babinya kita sortir, yang disisakan yang benar-benar memang sehat. Yang sakit-sakit kita sewa tukang potong supaya dipotong di belakang. Nah, setelah itu anak babinya mati, kita buatkan lubang, kita bakar dan ditutup gitu. Jadi saya mau memastikan bahwa babi yang di kandang saya itu sehat. Nah, itu berjalan sampai 3-4 bulan dan sampai sekarang. Walaupun kondisinya sudah perlahan mulai pulih, babinya mulai ada, virusnya semakin turun,
virusnya penyebaran semakin turun karena populasi babi juga semakin berkurang di Bali. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita membuat menurunkan standar biosecurity atau kebersihan kandang atau keamanan kandang gitu, karena namanya virus itu bisa datang kapan aja, dibawa dari mana aja gitu. Jadi kalian ada beberapa sumber ya yang menyatakan bahwa jika kalian tahu babi kalian itu sudah terinfeksi babi ASF di tahap hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, itu masih bisa diselamatkan atau masih ada peluang untuk selamat, yaitu dengan cara memberikan vitamin B kompleks dan juga vitamin E tadi. Nah, ternyata virus ini itu makanannya itu makrofag gitu. Jadi itu alasannya beberapa ilmuwan bilang ASF ini vaksinnya sulit atau bahkan konon katanya nggak ada vaksinnya gitu, karena dia makan makrofag. Dibahas yang bisa kita andalkan di sini adalah sel imun sistem non-spesifik, seperti misalnya kalau kita mau flu itu kan pasti hidung kita ini mulai meler ya, berlendir. Nah itu sebenarnya udah imun sistem yang pertama kali, yang non-spesifik. Jadi kalau ada benda asing masuk ke pernafasan kita itu pasti kita bersin-bersin gitu kan, terus keluar lendir. Itu juga sebenarnya yang terjadi pada babi. Itu kenapa hal yang pertama terjadi kalau kita perhatikan benar-benar hewan kita itu ada keluar lendir-lendir kayak ingusan gitu babinya, itu artinya sudah mulai terinfeksi dan tubuh babi sudah mencoba untuk mengeluarkan respon imun non-spesifik dengan cara mengeluarkan lendir dan juga natural killer. Nah, itu yang tadi kenapa kita bisa gunakan vitamin B12 dan juga vitamin E untuk membuat tubuh kita itu lebih fit. Dan penyuntikannya itu kalau di hari kedua itu babinya belum makan, itu bisa disuntik lagi dengan vitamin B kompleks dan vitamin E, dan ini aman. Ya, nggak ada efek samping gitu. Karena kan vitamin, kalaupun kelebihan nanti dia akan keluar melalui kotoran ataupun air kencing. Jadi virus ASF ini bisa masuk lewat tubuh babi itu melalui dua cara, yaitu dari makanan lewat mulut, terus yang kedua melalui saluran pernafasan. Nah, bagaimana kita bisa menghalangi si virus ini untuk supaya tidak terinfeksi sampai masuk menginfeksi babi itu sampai masuk ke dalam ya kan. Jadi supaya kita bisa halangi di saluran pernapasan ini lewat lendir apa segala macam dan imun sistem tadi gitu. Makanya kita bersih dari luar itu kita semprot disinfektan setiap hari berturut-turut pagi sore ya kan, itu supaya kalau ada virusnya di dinding di tempat-tempat kandang kita itu virusnya mati duluan. Untuk pencegahan yang lainnya itu air itu disterilisasi. Terus jaga kebersihan kandang dan pemberian pakan. Kalau kalian pakai limbah dapur itu sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Nah, kalau kalian pakai pakan kering, usahakan pemakaian pakannya itu selalu yang baru dan juga tidak dari tempat atau kandang yang sudah terinfeksi gitu ya. Sejauh ini sih kandang saya masih aman dan juga terhindar dari serangan ASF, dan semoga tetap aman ke depannya dan selalu terhindar dari serangan ASF. Dan tips yang paling penting itu adalah jaga biosecurity kandang, kebersihan kandang, tetap spray kandang, dan juga dibatasi keluar masuk orang. Jadi di sini itu orang sebagai pembawa virus kemana-mana gitu. Jadi jangan sampai babi kalian terinfeksi dengan yang namanya virus ASF gitu. Semoga informasi saya ini sedikit banyaknya bisa membantu. Oh ya, ciri-cirinya babi terkena ASF ya, belum ya. Itu yang pertama itu keluar iler, keluar ingus, bukan iler ya, ingus dari ini. Nah, tahap 1 di hari pertama, hari kedua, itu yang kalian bisa bantu dengan injek vitamin dan eselen. Nah, setelah keluar ingus biasanya
babinya mulai demam di hari ketiga keempat, itu mulai demam disertai dengan adanya bercak biru di belakang telinga atau di bawah perut dan juga kaki. Itu karena pembuluh darah sudah mulai pecah karena demam yang tinggi. Nah, setelah itu di hari kelima, keenam itu babinya tetap nggak mau makan. Ada beberapa yang disertai dengan diare dan juga muntah-muntah, dan babinya mulai lemas, nggak akan mau makan. Itu sampai ke hari 9, ke 10 babinya akan sudah tewas. Gitu. Jadi tingkat kematiannya biasanya 100% kalau memang sudah terinfeksi. Tetapi ada chance, ada kemungkinan bisa diselamatkan jika kalian teliti dengan hewan ternak kalian di hari pertama ataupun hari kedua, atau bahkan jika area sekitar kalian itu sudah mulai terinfeksi, kalian langsung aja injek itu vitamin, ya kan, tiap hari selama dua kali, hari ini terus besok berturut-turut, itu juga nggak masalah karena ini vitamin. Nanti kalau kelebihan di dalam badan itu nanti akan dikeluarkan lewat kotoran atau kencing, itu nggak masalah. Dan terutama tetap jaga kebersihan kandang, itu aja sih. Dan itu saya lakukan sendiri di kandang saya. Puji Tuhan, Astungkara itu kandang saya tetap aman. Dan yang kedua, ada teman saya di Solo sampai sekarang kandangnya masih aman, tetap melakukan biosecurity yang ketat, cuci tangan, cuci kaki, ditutup, ya kan. Sebisa mungkin kalian hindari hewan lain masuk ke kandang, karena bisa jadi dari anjing, dari yang lain-lain, ya kan. Kalau habis bongkar-bongkar tempat babi yang tadi dikubur yang terinfeksi ASF, terus nanti muter-muter di kandang kalian, otomatis hewan itu bawa virus, ya kan, dan juga dari lalat hijau, lalat bangkai. Nah, maka dari itu kenapa jika kalian mengubur babi itu sebaiknya dibakar dulu, gitu. Oke, semoga informasi yang saya berikan ini sedikit banyaknya itu bisa membantu. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang pas atau kurang tepat, kalian boleh komen di bawah ini. Itu aja sih yang bisa saya share. Dijaga kebersihan kandangnya, biosecurity yang ketat, kurangi lalu lalang, orang yang tidak berkepentingan, peralatan kandang selalu dibersihkan, ya kan. Tidak boleh pakainya berganti-ganti, keluar masuk gitu kan dari kandang, ya kan, dipakai ini dipakai itu, tetap harus standby di kandang. Baju kandangnya, sepatu kandangnya juga jangan dipakai kemana-mana, dan jangan ke tempat yang memiliki kandang yang memang sudah terinfeksi gitu. Jadi semoga buat teman-teman yang masih punya ternak babi, peternakan babi, itu babinya bisa selamat ya. Itu aja. Oke. See you, sampai ketemu, sampai jumpa di video saya berikutnya. Semoga informasi ini membantu buat kalian. Sampai jumpa, bye bye.